Oke, dengan sekian nilai di atas, maka untuk kelompok perempuan akan mendapatkan nilai 50 untuk nilai SKMTS-nya, dan untuk nilai tulisnya, dan untuk laki-laki mendapatkan nilai 50 juga untuk nilai tulisnya. Nah, gimana, seru nggak tulisnya tadi? Seru. Oke, nah sekarang kita memasuki pembahasan inti mengenai tentang teori uang. Dari pembahasan di sini kita perlu ada capaian pembelajarannya. Untuk apa capaian pembelajaran ini? Biar kita tahu bahwa inilah tujuan pada pertemuan kita hari ini. Nah, pada hari ini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami konsep uang dan peredaran uang serta kaitannya dengan inflasi dan kebijakan moneter. Nah, ruang lingkup materi kita hari ini ada 5. Yang pertama, permintaan uang, penawaran uang, grafik permintaan uang, grafik penawaran uang, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, ada yang bisa baca di atas di depan? Oke, untuk ayat boleh dibaca? Uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterima secara umum dalam kegiatan ekonomi untuk membeli barang dan jasa serta menyelesaikan kewajiban. Baik, terima kasih untuk alias kita. Nah, sebelum kita mengetahui secara lebih mendalam, pentingnya bagi kita untuk mengetahui asal usul uang. Kenapa uang bisa sekarang berbentuk menjadi uang kertas? Ini bukan uang kertasnya. Nah, lalu pasti ada pertanyaan, kenapa sekarang sudah menggunakan uang kertas tersebut? Bukankah sebelumnya pernah menggunakan emas? Nah, jawaban itu bisa kita lihat dari video ini. Jadi, anak-anak boleh lihat sesama dengan video ini mengenai sejarah uang. Nah, tadi anak-anak sudah melihat tentang asal-usul atau sejarah mengenai uang. Nah, di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan pembahasan dari sejarah tadi? Saya boleh. Baik, itu silakan untuk Wardah. Nah, sejarah uangnya seperti ini. Evolusinya dimulai dari sistem barter atau tukar menukar ya, Bu ya. Sederhana di mana barang itu ditukar dengan barang lain. Seiring waktu masyarakat mulai menggunakan komoditas berharga seperti garam, kulit hewan, atau logam mulia lainnya. Kemudian muncul uang logam berupa koin terbuat dari emas, perak, maupun perunggu dengan standar tertentu. Kemudian uang kertas awalnya berfungsi sebagai bukti kepemilikan logam mulia, namun kemudian berkembang menjadi alat pembayaran yang sah. Dan kemudian di era modern ini kita mengenal uang dalam bentuk kartu debit ataupun kredit, transfer elektronik hingga mata uang kripto yang semakin mendigitalisasi sistem keuangan. Sekian itu. Baik, terima kasih untuk Mama Ada, jawaban yang sangat memuaskan. Kasih tepuk tangan untuk Mama Ada. Ya, dari jawaban Mama Ada, sepertinya teman-teman lain juga paham akan mengenai tentang sejarah uang. Baik, pembahasan selanjutnya. Nah, ada 5 pertanyaan. Uang yang kita pakai sehari-hari ini sebenarnya ada berapa jenis sih? Nah, dari jawaban di sini, dari pertanyaan di sini bisa kita lihat jawabannya melalui video ini juga.
uang ini kamu bisa gimana mau gaji mana kita harus jawab pertanyaan uang yang mana yang masuk kita harus bisa mengangkat beda sama kita mau kita harus jawab pas ini akan kita uang fiksi ya. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan ternyata uang yang kita gunakan sehari-hari ini tidak hanya tentang koin maupun uang kertas. Rupanya ada jenis uang lain seperti uang kira, uang kartal ataupun uang kuasi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai 4 fungsi utama uang. Yang pertama, alat tukar. Uang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Untuk Taufik bisa berikan contoh dengan alat tukar tersebut? Ya, benar. Yang kedua, satuan hitung, di mana uang sebagai alat untuk mengukur nilai barang dan jasa. Seperti tas ini berharga 20 juta, laptop ini berharga 1 juta. Nah, di angka tersebutlah menjadi satuan hitung. Di mana satuan hitung ini membantu kita untuk membedakan bahwa barang tersebut dengan barang lainnya memiliki nilai yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, penyimpanan nilai. Uang dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Nah, misalnya untuk angka ada tabungan di bank dengan harga 5 juta. Bisakah Anda membuat rancangan dari uang tersebut? Misalnya dalam 5 juta itu mau 1 juta untuk apa, 2 juta untuk bagian apa? Bisakah Anda menceritakan? 2 jutanya untuk beli sepeda. Terus untuk membeli buku untuk kuliah. Untuk persiapan kuliah. Nah, itu dia. Kita kasih tepuk tangan untuk Angga dan apa yang jawabnya tadi? Selanjutnya yang terakhir itu standar pembayaran. Uang sebagai alat untuk menyelesaikan utang piutang. Seperti yang pada pembahasan yang di nomor 4 ada yang sudah tahu ya kan, tak paham? Nah, pembahasan selanjutnya yaitu konsep permintaan uang. Permintaan uang itu sendiri adalah jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat pada tingkat bunga tertentu. Nah, di bagian motif permintaan uang bisa dibacakan oleh Moda. Terdapat 3 motif permintaan uang. Satu, transaksi di mana kebutuhan uang untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menjaga-jaga, kebutuhan uang untuk keadaan darurat. Dan yang terakhir, spekulasi atau kebutuhan uang untuk investasi dan keuntungan. Baik, terima kasih untuk Moda. Sepertinya pembahasan dari sini sudah paham ya teman-teman, karena konsep permintaan uang sudah pernah kita jelaskan sedikit pada pertemuan sebelumnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu konsep penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat yang dikendalikan oleh bank sentral. Nah, di bagian instrumen kebijakan moneter akan dibacakan oleh Ridwan. Baik, kebijakan instrumen kebijakan moneter, operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga. Kedua, cadangan wajib minimum. Persentase dana bank yang harus disimpan di BI. Juga juga disentuh. Baik, terima kasih untuk Ridwan. Nah, dan dari ketiga instrumen ini sebenarnya kita tidak bisa menjelaskan pada hari ini karena pembahasan ini cukup berat untuk kita jelaskan pada hari ini. Nah, yang ketiga instrumen ini bisa kita jelaskan secara lebih mendalam pada pembahasan bank sentral. Nah, di dalam permintaan terdapat grafik. Nah, adik-adik bisa lihat grafik permintaannya berbentuk seperti miring. Nah, ini mana kurva permintaan uang menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat suku bunga dan uang yang diminta. Ketika suku bunga naik, permintaan uang turun karena orang lebih suka menabung. Nah, bagian grafik penawaran. Di bagian grafik penawaran, kurva penawaran uang terbentuk ketika karena jumlah uang beredar dikontrol sepenuhnya oleh Bank Indonesia, tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Ada yang bisa perhatikan di depan ya, Adik? Untuk bisa membedakan yang mana kurva permintaan dan mana kurva penawaran. Nah, ini kan kurva permintaan mirip kan? Iya. Nah, untuk kurva penawaran bentuk. Nah, di sini sudah bisa membedakan kan dari kedua kurva tadi? Oke. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Baik, di sini akan dibacakan oleh Angga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama itu ada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula permintaan uang. Yang kedua ada suku bunga. Suku bunga tinggi, permintaan uang turun. Yang ketiga ada inflasi. Inflasi tinggi, permintaan uang meningkat. Yang ketiga ada ekspektasi, harapan kondisi ekonomi masa depan. Baik, dari keempat di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah paham? Oke, berarti keempat ini sudah dipahami ya? Nah, yang tadi mempengaruhi penawaran. Nah, yang sebelumnya mempengaruhi permintaan, yang sekarang mempengaruhi penawaran uang. Yang ketiga ini akan dibacakan oleh
Juliana, boleh dibaca? Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawalan uang pertama ada kebijakan moneter BI. Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar. Kedua ada cadangan wajib bank, menentukan kemampuan bank untuk kredit, dan yang terakhir operasi pasar terbuka dan surat harga untuk mengatur likuiditas. Baik, terima kasih untuk Julian. Dari mana ketiga pembahasan ini akan kita jelaskan minggu depan ya? Nah, di sini ada ringkasan pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut ke ringkasan pembelajaran, Ibu pengen ngetes nih tingkat pemahaman kalian dari awal sampai